Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallim. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata pelajaran pembelajaran bahasa Bu Fitri Febrianti dan seluruh segenap kawan-kawanku yang saya hormati. Di sini saya kelompok 5 akan membawakan materi yang berjudul membaca terpadu. Sebelumnya kami minta maaf karena kekurangnya alat proyektor untuk memaparkan PPT ini. Langsung saja kita menuju ke materi, yaitu pembaca terpadu yang akan disampaikan oleh Kang Iqbal Zahidin dan saya Ahmad Rizky. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerangkan tentang membaca terpadu. Menurut Mr. Jameson, menunjuk kata-kata di halaman Big Book seperti 17 Taman Kanak-kanak melantunkan bait kisah yang hidup dari Cika-Cika Bom karya Bill Martin. Yaitu yang pertama, langsung ke ceritanya. Dia telah membaca buku itu kepada anak-anak beberapa kali dan mereka sekarang mengantisipasi tempat-tempat di mana mereka dapat bergabung. A. Memberitahu B dan B memberitahu C. Aku akan menemuimu di puncak pohon kelapa. Mereka bernyanyi bersama. Mereka membaca kembali ceritanya dan kali ini Mr. Jameson berhenti sebelum kata-kata kunci dalam cerita, mendorong siswa-siswanya untuk mengisi bagian-bagiannya. Berarti Mr. Jameson ini mengevaluasi setelah menyuruh siswa-siswanya untuk membaca. Itu yang selanjutnya itu mereka dapat membaca atau mengingat. A. Memberitahu B dan B memberitahu C. Seru-seru anak, cika-cika. Guru menunjukkan kata-kata yang mengikuti dan menunggu. Ledakan-ledakan, teriak mereka. Mereka membaca ceritanya bersama guru. Nyi Jameson melanjutkan membaca buku itu. Berizinnya untuk mengizinkan para siswa untuk membaca kata-kata yang paling dikenalnya akan dikenali. Semua bergabung di refrain ketika mereka membaca ceritanya. Dia bertanya tentang tanda baca, apa artinya ini tandai suruh kita lakukan, apa namanya, dan huruf besar. Mengapa ini kata mulai dengan huruf kapital. Ketika mereka menyelesaikan bacaan kedua, dia bertanya kepada anak-anak apa yang mereka pikirkan ilustrasinya. Setelah Nyi Jameson tadi membacakan ceritanya, menyuruh anak-anak untuk dia bertanya kepada anak-anak apa yang mereka pikirkan atau mengilustrasikannya. Baik, setelah kita mendengarkan cerita tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa di sini kita akan membahas tentang membaca terpadu dari cerita tadi. Itu yang pertama, yaitu cara mengatur dan menyajikan pengalaman membaca yang dipandu bagi siswa dari semua tingkatan. Maksudnya guru tadi Jameson itu sebagai guru melatih tidak cuma satu kelas tok, tapi berbagai tingkatannya, seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Yang kedua itu memilih buku dan bahan lain yang sesuai untuk dibagikan dan membaca terpadu. Sebelum guru menyuruh murid-muridnya untuk membaca, itu guru harus bisa memilih. Yang pertama, memilih buku atau bahan yang akan diajarkan untuk dibagikan dan dibaca oleh peserta didik. Yang selanjutnya itu membuat pertanyaan. Guru membuat pertanyaan untuk mendorong diskusi dan analisis. Guru menyuruh atau menghidupkan kelas itu dengan mengadakan forum diskusi atau tanya jawab dan analisis. Siswa dilatih untuk menganalisis apa yang telah dibaca. Biasanya itu guru mengevaluasi sistem baca yang dipandu. Maksudnya
di sini tuh guru ketika murid membaca itu guru harus mendampingi atau dipandu supaya murid bisa menganalisis atau mudah untuk menganalisisnya. Ketika murid mempunyai pemikiran atau pusing ini pemikiran apa, bisa bertanya kepada guru. Biasanya itu mengakomodasi kebutuhan khusus untuk instruksi membaca. Guru memberi kelengkapan mengakomodasi kebutuhan khusus untuk instruksi membaca murid. Biasanya itu menangani mandat kurikulum lokal negara bagian dan nasional. Maksudnya harus ketika membaca buku itu guru harus ngepasin itu kurikulum lokal negaranya seperti kurikulum Indonesia yang sekarang yaitu K13. Biasanya itu pentingnya membaca yang dipandu. Sama seperti para guru berbagi antusiasme mereka terhadap buku dengan baca keras kepada siswa mereka. Model minat orang dewasa dalam membaca dengan berpartisipasi dalam diam berkelanjutan membaca. Mereka juga mendemonstrasikan kegiatan pembaca dewasa dalam membaca terbimbing sesi. Melalui komentar dan penyampaian mereka atau panduan cetak, guru mendorong anak-anak untuk apa? Untuk mencari makna dalam apa yang mereka baca atau menganalisis makna apa yang mereka baca. Contohnya strategi untuk membaca yang sukses dan bantu siswa membuat koneksi dengan pengalaman mereka sendiri yang akan meningkatkan pemahaman mereka tentang apa yang mereka miliki baca atau yang mereka baca di tingkat taman kanak-kanak atau SD bisa dan sebagainya. Buku besar sering digunakan untuk membaca terbimbing. Teks-teks besar ini dengan fitur cetak besar, cerita-cerita rakyat, dan puisi yang dapat dikenali yang mungkin anak-anak untuk mengalami rasa membaca yang membangun hubungan antara kata-kata yang diucapkan dan simbol yang mewakili mereka. Berarti anak-anak di sini tuh guru bisa menyesuaikan. Ketika masih kelas 1, 2 itu sehendaknya guru mencarikan cerita atau dongeng-dongeng seperti kancil dan sebagainya atau dongeng dengan anak-anak kecil. Dalam proses memeriksa buku, proyek menjadi terbiasa dengan konvensi, tata bahasa, tanda baca, dan kapitalisasi. Mereka berlatih mengidentifikasi dan baca kata-kata yang akrab dan digunakan petunjuk konteks atau strategi decoding untuk mencari tahu kata-kata yang tidak dikenali. Komunitas penyok juga menganalisis gambar dalam buku untuk mengambil petunjuk tambahan tentang cerita dan untuk mengembangkan apresiasi untuk berbagai media yang digunakan di Indonesia seperti ilustrasi dan sebagainya. Mungkin yang selanjutnya ide pokok akan diterangkan oleh teman kita itu Anwar Rizky. Olehnya saya persilakan. Terima kasih kepada pemateri pertama telah memberikan materinya. Selanjutnya yaitu ide utama membaca terpadu. Yang pertama itu membaca terbimbing adalah kegiatan mengajar langsung yang dilakukan oleh guru. Sini berarti guru itu mengajarkan langsung kepada murid-muridnya dan dengan kelompok dengan membaca bacaan yang diberikan oleh guru tadi. Ketika siswa menanggapi bacaan tersebut dan dirancang untuk membantu mereka menjelajahi buku yang mereka baca bersama keduanya. Kegiatan melibatkan pemeriksaan literatur yang lebih menyeluruh dan didorong siswa untuk memikirkan dengan seksama apa yang mereka baca. Di sini siswa dilatih untuk membaca dengan benar dan bagus, dan guru mendampingi siswa bagaimana cara membaca yang benar. 3 hal yang tampak dalam pengamatan ini. Yang pertama yaitu anak senang mendengarkan seorang guru yang membaca. Membaca secara mandiri kurang begitu diminati oleh seorang murid. Yang poin kedua, guru mendukung interaksi ini dengan memberikan dorongan untuk
siswa agar dapat membaca dengan senang dan gembira, untuk mengeksplorasi dan mendorong mereka untuk memecahkan masalah yang ada di dalam buku tersebut. Semua orang terlibat dalam menanggapi buku termasuk siswa, agar siswa itu mampu meneliti buku tersebut. Selanjutnya, kelebihan membaca terpadu antara lain yaitu kegiatan yang dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan anak, menambah kembangkan keterampilan sosial anak seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang lain. Dalam kelebihan dalam membaca terpadu ini. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Iqbal Jalaluddin. Yang selanjutnya itu yang terakhir, kelemahan membaca terpadu itu antara lain: 1. Dalam aspek guru, 2. Aspek peserta didik, 3. Aspek sarana dan sumber pembelajaran, 4. Aspek kurikulum, 5. Aspek penilaian, dan 6. Suasana pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami berdua. Apabila ada kelemahan, apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.